saya Firatim Alfani Marisu, NIM 20105-040. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran kelas rangkap oleh dosen pengampu Dr. Widi Rorim Pandey, STP MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video simulasi mengajar pada kelas rangkap dengan model 321. Apa itu model 321? Model 321 adalah model pembelajaran kelas rangkap di mana seorang guru mengajar pada 3 kelas dengan 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, luar biasa ya, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 2A Ibu gabungkan dalam satu ruangan untuk belajar. Nah, mengapa demikian? Itu karena guru dari kelas 1A dan kelas 1B berhalangan untuk hadir. Maka dari itu, hari ini Ibu yang akan mengajar kalian secara bersamaan. Hal tersebut tidak akan mengurangi rasa semangat kalian kan untuk belajar adik-adik? Iya, baik, luar biasa ya. Kalian semua tetap semangat walaupun digabungkan dalam satu ruangan. Nah, memulaikan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik semua, materi yang akan kita pelajari pada hari ini untuk kelas 1A dan kelas 1B ialah mata pelajaran PKN, yaitu tentang sila pertama dari Pancasila. Dan untuk adik-adik kelas 2A adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai lingkungan di sekitar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Untuk adik-adik kelas 2A, silakan kalian membaca dan mengamati sebuah teks dan gambar yang Ibu sudah bagikan kepada kalian masing-masing mengenai lingkungan yang tidak sehat. Nah, setelah itu adik-adik semua Ibu harapkan dapat mengisi soal-soal yang ada di lembaran selanjutnya. Adik-adik bisa memahami tugas yang Ibu berikan untuk adik-adik kelas 2A? Iya, baik, bisa ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya untuk adik-adik kelas 1A dan kelas 1B, silakan kalian amati simbol dari sila Pancasila yang pertama di buku yang Ibu sudah bagikan. Adik-adik semua bisa lihat ya untuk adik-adik kelas 1A dan kelas 1B. Iya, bisa. Nah, untuk adik-adik kelas 1A dan kelas 1B, Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu apa simbol dari sila Pancasila yang pertama? Iya, benar. Simbol dari sila Pancasila yang pertama adalah bintang. Nah, bintang tersebut memiliki makna. Ada yang tahu apa makna dari simbol Pancasila yang pertama? Makna dari simbol sila yang pertama Pancasila ialah seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap orang dalam kehidupannya. Nah, adik-adik bisa memahami apa makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Nah, Ibu ingin bertanya kembali kepada adik-adik kelas 1A dan kelas 1B. Ada yang tahu apa bunyi dari sila pertama Pancasila? Iya, benar. Bunyi dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar. Semuanya pintar ya, bisa menjelaskan apa itu bunyi dari sila pertama Pancasila. Oke, selanjutnya adik-adik semua kira-kira apa yang menjadi contoh sila Pancasila yang pertama di dalam kehidupan kita setiap hari? Apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya,
contoh pengalaman sila pertama Pancasila dari kehidupan kita setiap hari ialah dengan beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Misalnya, kita yang beragama Kristen beribadah di gereja, dan teman-teman lain yang beragama Islam beribadah atau sholat di masjid. Ya, pintar ya adik-adik. Tepuk tangan, beri aplaus kepada kalian semua. Iya, baik. Nah, bisa dipahami sampai sini adik-adik? Iya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang karena adik-adik sudah memahami apa simbol dan makna serta bunyi dari sila Pancasila, Ibu ingin kalian menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja kalian. Dan Ibu sudah membagikannya kepada kalian masing-masing. Adik-adik bisa ya untuk mengerjakan soalnya. Ya, luar biasa. Bisa ya adik-adik. Ibu tunggu selama 5 menit kalian mengerjakannya. Baik. Untuk adik-adik kelas 2A bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan? Ya, tidak ada ya. Dan untuk teks serta gambar yang Ibu sudah bagikan, apakah adik-adik semua bisa memahami isi dari teks bacaan itu dan gambar yang sudah kalian amati? Iya, bisa ya. Oke, karena adik-adik kelas 2A sudah mengerti, dan kali ini Ibu ingin bertanya, yang seperti apa sih lingkungan yang kotor itu? Lingkungan yang kotor itu ialah lingkungan yang penuh dengan sampah atau kotoran. Kira-kira dengan lingkungan itu kita bisa hidup dengan nyaman atau tidak ya adik-adik? Iya, tidak ya. Jika kita hidup dengan lingkungan yang kotor, maka pandangan kita akan tidak nyaman, kita tidak akan bersih, dan akan mengganggu dari aktivitas kita semua. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik untuk menjaga kebersihan dari lingkungan di sekitar kita? Apa adik-adik? Iya, benar. Dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, setelah kita makan sesuatu, makan snack, memakan makanan, ataupun minuman, kita harus membuang sampahnya di tempat sampah. Tidak boleh kita membuang sampah dengan sembarangan. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita di sekitar agar terlihat bersih. Nah, apalagi kira-kira contoh lain? Iya, baik, benar. Contoh lain ialah dengan melaksanakan kebersihan, bekerja sama dan bergotong royong dengan teman-teman kita untuk membersihkan lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Sampai sini adik-adik bisa paham? Iya, bisa ya. Adik-adik kelas 2 sangat pintar. Nah, sekarang untuk tugas yang sudah diberikan masing-masing tadi yang dikerjakan mandiri, silakan dikumpulkan, dan kemudian Ibu akan membagikan beberapa kelompok kepada adik-adik kelas 2A untuk mengerjakan sebuah kosakata, menyusun kalimat dari kosakata tentang lingkungan yang kurang sehat atau lingkungan yang kotor, tidak bersih. Oke. Nah, sekarang karena Ibu sudah membentuk kelompok dari masing-masing kelas di kelas 2A, selanjutnya kalian adik-adik silakan berdiskusi dan menyusun kalimat sesuai dengan kosakata lingkungan yang tidak sehat. Dan untuk itu Ibu menunggu selama 5 menit.
silakan mengerjakan dan silakan berdiskusi. Adik-adik kelas 1A dan kelas 1B sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya, tugas mandiri? Iya, sudah ya. Nah, karena adik-adik semua sudah menyelesaikan tugasnya secara mandiri, sekarang Ibu akan membentuk kelompok juga kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja kalian bersama-sama dengan teman sekelompok mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sekarang karena kelompoknya sudah terbentuk, silakan adik-adik untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian, dan jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ibu. Selamat berdiskusi dan menyelesaikan pekerjaannya. Ibu tunggu selama 5 menit. Bagaimana adik-adik kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 2A untuk tugas kelompoknya sudah selesai? Iya, sudah. Karena semuanya sudah selesai dalam mengerjakan tugas kelompok, masing-masing perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Dan sekarang untuk kelas 1A dulu ya. Kemudian baru kelas 1B dan kelas 2A. Ya, silakan untuk kelas 1A. Ya, kita berikan aplaus kepada kelas 1A, setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil dari diskusi mereka. Iya, baik. Sekarang kelas 1B, silakan untuk maju ke depan setiap perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Iya, baik, luar biasa ya. Semua kita berikan aplaus kepada mereka yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya untuk kelas 2A, silakan maju ke depan setiap perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Iya, baik, sangat baik ya. Hasil dari diskusi kalian, kita berikan aplaus kepada teman-teman semua yang sudah berani maju ke depan mewakili teman-teman kelompok dalam membacakan tugas dari kelompok kalian masing-masing. Iya, baik. Adik-adik semua, sampai di sini mungkin pembelajaran yang Ibu dapat berikan kepada kalian. Ibu ingin bertanya untuk kelas 1A dan kelas 1B. Apakah masih ada penjelasan atau materi yang kurang kalian pahami? Iya, semuanya bisa dipahami ya. Dan bagaimana kepada adik-adik kelas 2A untuk penjelasan dan materi yang sudah dijelaskan tadi? Apakah masih ada yang kurang jelas? Iya, sudah jelas ya. Semuanya bisa memahami dan mengerti materi yang Ibu sudah berikan pada hari ini. Dan oleh karena itu, kita semua mengambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini, yaitu yang pertama untuk kelas 1A dan kelas 1B apa? Iya, yaitu mengenai sila pertama Pancasila yang melambangkan atau simbolnya adalah bintang. Dengan makna dari simbol bintang tersebut ialah seperti cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia untuk kehidupannya. Dan untuk materi kelas 2A, kesimpulannya ialah kita hidup di lingkungan sekitar kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan tidak kotor. Mungkin itu saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini pertemuan kita hari ini adik-adik. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.